Banyak persoalan, bisa banyak masalah. Salah satunya bibitnya tidak unggul. Atau mungkin kita tahu kualitasnya bibitnya itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Bisa saja ditaburkan oleh si jahat. Atau kita sendiri nggak mau memilih bibit unggul. Kalau kita tadi membaca di dalam Matius pasal 13, bibit itu jelas firman Tuhan. Cuman wadahnya yang bermasalah. Nah tetapi kalau kita kaitkan di dalam kedewasaan kita, kenapa kita sulit menjadi dewasa? Ternyata bibitnya itu kurang baik. Yang kedua, kita salah membaca musim. Salah melihat waktu. Nah, dikatakan siapa yang mengumpulkan pada musim panas, dia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, pasti membuat malu. Orang udah bertumbuh, udah matang, udah pelayanan dengan serius. Tapi kita belum move, nggak bergerak. Orang sudah panen, kita baru berkemas-kemas mau menanam. Jadi salah musimnya. Ini musim hujan, musim kering, musim kemarau, atau ini musim dingin. Ketika kita salah membaca musim, kita pasti tidak bertumbuh dengan baik. Alias apa? Kita tidak dewasa. Kenapa banyak orang Kristen udah melayani, katanya udah terlibat di dalam pelayanan, tetapi outputnya tidak ada. Tidak dewasa-dewasa. Karena apa? Tidak pandai untuk membaca situasi. Setiap kita diperhadapkan dengan situasi tertentu di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi ada situasi yang global yang kita bisa baca bersama. Sekarang situasinya apa? Oh pandemi. Pandemi sudah mulai berakhir. Kalau kita masih baru mau memulai sesuatu dengan cara-cara pandemi, kita udah ketinggalan zaman. Kita mesti preparing sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih berguna untuk apa? Karena musim kita sudah berubah. Kalau kita melayani seperti 10 tahun yang lalu, pasti kita ketinggalan. Tidak cocok lagi. Nah kemudian tanah yang kita gunakan itu kita tidak menggarapnya secara baik. Tanahnya tidak subur. Nah tadi ada yang jatuh di tempat berbatu. Tidak cukup akarnya itu mendalam sehingga tidak bisa bertumbuh. Atau tanahnya itu tidak bagus. Nah sehingga ketika ada masalah, ada pergumulan, matahari makin terik, panas luar biasa. Karena akarnya tidak kuat ya layu. Atau kalau angin badai datang, tidak cukup kuat layu lalu patah dan seterusnya. Jadi ada banyak faktor di mana kita tidak bisa bertumbuh secara baik, maka kita tidak dewasa-dewasa. Kita tidak matang. Faktor yang lain itu apa? Kita lupa bahwa ketika kita menanam sesuatu ada rentan dengan hama penyakit. Nah ini kita mesti mengerti. Nah di dalam nasihatnya Musa kepada umat Israel dikatakan gini, banyak benih yang kau bawa ke ladang. Disemai, ditanam. Tetapi hasilnya itu sedikit yang kau kumpulkan. Sebab apa? Dia lupa memperhatikan bahwa ada hama. Contohnya hama belalang. Nah mungkin ada hama yang lain. Jadi kalau kita menanam sesuatu tentu kita mesti mempersiapkan diri bahwa kemungkinan hama, tanah, dan kemudian musim kita pertimbangkan. Tetapi juga kita harus melihat ada nggak kemungkinan hama di dalam tanaman. Di dalam pelayanan kita seringkali banyak hama di dalam hidup kita. Kecemburuan barangkali, jealousy. Kita tidak senang lihat orang berkembang, tidak senang lihat orang lebih sukses dan seterusnya. Itu menjadi hama di dalam diri kita. Atau ada benalu yang melekat pada kita sehingga kita tidak bisa lepas dan kita dikungkung olehnya walaupun kita saban hari melakukan aktivitas, melakukan pelayanan. Nah hama ini harus dipertimbangkan, makanya harus diantisipasi bagaimana membasmi hama. Nah kadang-kadang yang melekat pada kita itu hal-hal yang sangat kecil. Yang mungkin orang lain tidak lihat. Itu urusan kita. Nah kemudian ada satu nasihat dari Nabi Yesaya kepada umat Israel. Israel digambarkan sebagai tanaman kebun anggur Tuhan. Dikatakan begini, aku akan membuatnya ditumbuhi oleh semak-semak.
tidak dirantingi dan tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Jadi Yesus di dalam perumpamaan yang lain, ketika Yesus mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar, setiap ranting yang ada padaku aku bersihkan. Supaya apa? Buahnya itu lebat. Nah ternyata hati kita, hidup kita perlu dirawat. Ini bukan hanya sekedar perawatan untuk jasmani saja, yang memang menjadi tugas kita, tetapi yang perlu juga dirawat itu adalah hati kita, rohani kita, spiritualitas kita. Kita boleh sibuk di dalam pelayanan, tetapi bisa saja rohani kita sebetulnya tidak bertumbuh. Spiritualitas kita itu tidak bertumbuh. Nah, kenapa tidak menghasilkan buah, tidak matang, tidak menjadi dewasa, tidak tekun, sedikit agak malas. Nah, Amsal menasehatkan hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberikan kelimpahan. Nah, kalau kita urutkan, memang tadi yang kita baca itu kan ada contoh, ada analogi yang diberikan di dalam dunia pertanian. Tetapi ini pun adalah bagian yang kita bisa pelajari, yang kita bisa tampilkan di dalam hidup dan pelayanan kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus dewasa? Kedewasaan itu adalah karakteristik dari kehidupan Kristiani. Jadi kalau tadi kedewasaan pasti berbuah, maka kedewasaan kita dipanggil menjadi orang yang dewasa karena kita perlu memperlihatkan karakteristik pemodelan dari hidup kekristenan. Di satu kali Yesus mengatakan demikian. Dia membuat sebuah pertanyaan retorik. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, artinya panen. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah selanjutnya masalahnya adalah kepada penuainya. Penuainya itu tidak siap. Jadi bertumbuh di dalam kedewasaan karena ada PR besar yang harus kita selesaikan adalah padang sudah menguning, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kita berada pada akhir zaman di mana pelayanan kita adalah pelayanan-pelayanan yang mestinya penuaian besar. Karena itu adalah tugas kita. Memberitakan Injil, keselamatan bagi jiwa-jiwa, membawa komunitas, membawa manusia masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi kedewasaan, kenapa kita harus dewasa? Karena sesungguhnya satu, kita harus berbuah dan kitanya itu siap untuk menuai. Nah karakteristik dari orang percaya, apalagi kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan, maka tadi kita mesti cerdas melihat situasi, kondisi, waktu, dan kita dipanggil untuk menuai. Nah jadi Bapak dengan Ibu kedewasaan itu bertumbuh di dalam kedewasaan karena kita harus menuai. Nah bagaimana karakteristik orang yang dewasa di dalam Kristus? Saya percaya dan saya berdoa bahwa kita ini adalah orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Supaya apa? Tadi orang yang dewasa berproduksi. Dia akan menjadi efisien dan efektif. Berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Orang yang dewasa secara Kristiani pasti menjadi seperti Yesus. Nah tetapi karena tugas kita ini bertumbuh di dalam kedewasaan, maka harus kelihatan, harus tampil karakteristiknya seperti apa. Nah saya sampaikan hal-hal yang sederhana saja malam hari ini. Apa-apa yang kita perlu lihat. Nah, yang perlu kita lihat sebagai orang yang dewasa dan proses pertumbuhan ini harus terus-menerus diingatkan ya. Yang pertama menanggalkan sifat kekanak-kanakan. Nah, ini penting. Di dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, dia katakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Berpikirnya seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa,
aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Perhatikan, sekarang ketika aku sudah menjadi dewasa, menjadi matang, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, Bapak dengan Ibu, kalau kita mengatakan aku mau bertumbuh di dalam kedewasaan, maka yang kita mesti lakukan adalah meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Nah, saya kan sudah dewasa, udah 17 tahun. Oke, enggak apa-apa. Tetapi jangan-jangan sifat kita masih childish, kekanak-kanakan. Nah, apa itu sifat kekanak-kanakan? Nah, kalau kita membaca literatur ya, contoh-contoh di dalam buku-buku, apa yang disebut dengan kekanak-kanakan? Mungkin salah satunya adalah sifat dari kita. Salah satunya mungkin ya, jangan sampai banyak. Sifat yang kita lakukan itu adalah cheating. Saya bisa curang nggak? Bisa. Di rumah bisa curang, dalam pekerjaan bisa curang, di dalam bisnis bisa curang, and then termasuk di dalam apa? Termasuk di dalam pelayanan. Hati-hati, ini adalah sifatnya kanak-kanak. Kalau kita masih melakukan kecurangan-kecurangan, itu bukanlah karakteristik orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan. Nah, kemudian deviance kita mengatakan cenderung untuk sedikit-sedikit rada berontak begitu. Kalau boleh saya gunakan istilah itu. Nah, bisa saja kita mengatakan, oh oke, saya submit dengan pimpinan saya, tetapi hati kita tidak ikut. Jadi di dalam tindakan-tindakan kelihatan aktivitas kita mengatakan, oh saya adalah orang yang betul-betul submit, tetapi hati kita tidak seperti itu. Jadi beda antara apa yang kita tunjukkan sehari-hari dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apakah sedikit juga barangkali kita juga ada agak bohong dikit gitu. Jujur nggak kita melakukan seluruh aktivitas, tugas-tugas pelayanan kita. Atau terselip di dalamnya ada sedikit kemunafikan, sedikit kebohongan. Berapa banyak contoh di dalam Alkitab akibat daripada selfish, ego, itu akhirnya dihukum oleh Tuhan. Contohnya Gehasi. Ya, tak? Mementingkan diri sendiri. Sampai dia lupa tugas dan panggilannya. Bukan hanya untuk dia kaya sendiri, menumpuk bagi dirinya sendiri, lalu memanfaatkan situasi tertentu untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Kata bullying itu adalah kata-kata yang umum dipakai oleh manusia sekarang. Menyampaikan kata-kata yang merusak citra diri dari seseorang. Jangan-jangan kita di dalam pelayanan kita pun kita sebetulnya sedang melakukan bullying. Oh, Anda tidak punya karunia. Anda tidak bisa melayani. Anda bukan siapa-siapa. Anda bukan dari grup saya dan seterusnya. Menjadi orang yang gak bisa berterima kasih dan menjadi sedikit tamak begitu. Saudara, kita bisa membungkus pelayanan kita juga di dalam ketamakan. Kalau orientasi kita itu adalah orientasi misalnya jabatan, kedudukan, materi, popularitas, memuaskan keinginan daging, terselip di dalamnya nafsu yang tak terkendali. Kalau kita salah bisa saja kita juga untuk ngeblame orang lain, padahal itu adalah kesalahan kita. Mungkin juga terselip di dalamnya sedikit rada sifat kemalasan. Kalau nggak didorong, nggak dipush, nah itu kita mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya. Bukan bagian saya. Apakah kita mencuri kemuliaan Tuhan atau mencuri sesuatu bagi kepentingan diri kita sendiri? Sifat kanak-kanak yang lain adalah, kalau saya nggak demen, saya menggunakan kata-kata yang sedikit agak konotasinya negatif, tapi sebetulnya saya sedang membunuh karakter orang lain. Atau melakukan semacam pemberontakan, agresi. Ini kan sifatnya kanak-kanak, nanti jadi cengeng, jadi tidak mau lakukan sesuatu, ngambekan gitu ya. Nah, kemudian kita menjadi orang yang impulsif di dalam kehidupan kita. Atau menjadi meledak.
temperamennya nggak bisa dikendalikan. Memang dari sananya saya demikian, mau apa? Memang saya maunya seperti itu, ya Anda harus ikut dengan saya. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu itu harus struggle dan melihat situasi yang jadi negatif, kita mempersalahkan waktu, mempersalahkan keadaan. Atau kita rada kurang menghargai. Apalagi mungkin itu adalah divisi di bawah kita atau sedikit menjadi bawahan kita dan kita bisa agak kurang menghargai. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat yang melekat kepada kekanak-kanakan. Ada hal-hal yang baik di dalam anak-anak juga ya, kepolosan, keluguan, ekspresif dan seterusnya. Nah, tetapi Alkitab mengajar kita, ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Kita bisa menjadi malas karena ini kan masih pandemi, lalu ada ini, doanya begini dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat kemalasan-kemalasan tersendiri dan hal-hal yang lain yang negatif. Nah, hal yang kedua, orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan, nah ini perlu secara intelektual dan secara spiritual itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Jangan sampai kita sibuk dengan seluruh aktivitas kita, tapi kita tidak kenal dengan Kristus. Sebab di dalam Injil Matius dikatakan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Tuhan, kami sudah mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus katakan, aku tidak kenal engkau. Nah, berarti pengenalan kita dengan Tuhan harus terjadi karena apa? Ada close relationship antara pribadi kita. Bukan di dalam komunitas. Kalau di dalam komunitas kita gampang sekali menjadi memanipulasi atau kamuflase. Semua orang angkat tangan, saya angkat tangan. Semua orang bertepuk tangan, saya bisa bertepuk. Tapi apakah saya betul-betul mengenal Kristus yang saya layani? Jadi mengenal Kristus berarti karakternya dipoles dan disempurnakan di dalam Kristus. Cara berpikirnya adalah cara berpikir, pola berpikir Kristus. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, Filipi 4 ayat 8, semua yang mulia, yang agung, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan, mendatangkan kemuliaan, yang sedap, itu semua harus dipikirkan. Jadi pola pikirnya kita di dalam dunia pelayanan tentu saja sedikit berbeda dengan pola pikir dunia. Nah, mungkin pola achievement yang terbesar di dalam dunia kalau seseorang menduduki posisi tertentu, tetapi di kita tidak, menjadi pelayan bagi semua. Jadi pola pikirnya itu berbeda. Tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah seperti Yesus. Dengan apa? Dengan tujuan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi proses bertumbuh di dalam kedewasaan ini tidak terjadi dalam 1 menit, 1 jam, 1 tahun. Nah, proses pengenalan kita akan Kristus juga tidak terjadi dalam sepotong waktu. Di dalam waktu yang singkat tiba-tiba kita betul-betul mengenal Tuhan. Pengenalan itu akan terbentuk sejauh mana kita bergantung penuh kepada Tuhan. Sejauh mana kita bergaul dengan Tuhan. Disitulah pola pikir kita diubahkan. Sikap dan tindakan kita diubahkan. Sedikit demi sedikit kita mengalami pembaruan di dalam kehidupan. Bertumbuh di dalam kedewasaan itu adalah berbicara tentang iman. Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita belum lihat. Iman ini kan adalah sebetulnya kalau saya boleh mengatakan ujian hari demi hari. Karena berusaha mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan walaupun kita tidak lihat, kita percaya bahwa itu terbukti. Maka bertumbuh di dalam iman ini adalah ujian setiap hari. Nah, orang beriman itu tidak akan mungkin kalau dia tidak mengenal Kristus. Nah, dimulai dari Tuhan sebagai juru selamatnya.
orang lain juga beriman ya, tetapi kepada pribadi yang lain, kepada figur yang lain, sosok yang lain, atau yang ilahi yang lain, entah dewa, entah yang lain. Nah, tetapi bertumbuh di dalam iman, ini adalah bagian integral di dalam hidup kita. Nah, bertumbuh di dalam iman ini, semakin tumbuh di dalam iman, itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak kenal dengan firman. Jadi orang yang teguh di dalam iman pasti menghidupi firman setiap hari. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu tentang firman, tetapi menghidupinya, karena lebih sulit menghidupi firman daripada hanya sekedar tahu. Jadi kecerdasan intelektual kita harus juga dibarengi dengan kecerdasan spiritual kita. Dibarengi dengan tindakan-tindakan kita. Nah, iman itu akan nanti boleh kita deklarasikan sampai apa? Sampai akhir dari hidup kita. Kalau Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan secara baik. Dan aku sudah sampai di garis finish. Maka setia sampai akhir. Ini adalah panggilan kita. Jadi orang yang dewasa itu tidak akan undur ke belakang gara-gara ada kesulitan dan kesukaran. Jadi tetaplah setia menjadi saksi Kristus sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Jadi bertumbuh di dalam kedewasaan sekaligus juga berarti bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita. Iman yang makin kokoh, iman yang makin teruji, dan iman yang makin kuat. Ibu bapak, orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu mengatasi masalah di dalam kehidupan. Jadi bukan lari dari masalah, tetapi orang yang mampu mengatasi persoalan dari kehidupan. Saya sengaja menampilkan gambar orang yang senang dengan hiking ya. Yang udah tinggal jatuh aja. Tetapi kan dia menghadapi sebuah problem besar. Ya, yang hidupnya tergantung hanya seutas tali, and then abis itu dia jatuh mati barangkali. Artinya apa? Setiap orang itu ada pada masa-masa atau pada situasi di mana dia pasti menghadapi masalah di dalam kehidupan. Kita sebagai hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, pasti menghadapi masalah. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua pasti punya masalah. Tetapi orang yang dewasa itu akan mengerti firman ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Semua manusia punya masalah, punya pergumulan. Tingkat dari persoalan kita beda-beda. Dan yang saya percaya Tuhan tahu batas dari kekuatan kita. Maka Paulus katakan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan dari manusia. Sebab Allah adalah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap pelayanan itu punya kesulitan tersendiri. Setiap pelayanan punya tantangan tersendiri. Life is a test. Hidup ini adalah menyelesaikan ujian-ujian, menyelesaikan persoalan-persoalan. Kalau kita lari daripada persoalan artinya pecundang ya. Nah, tetapi orang dewasa mampu mengatasi masalah kehidupan. Ya, jadi kalau tadi bibit yang jatuh di tanah berbatu, mungkin dalam sekejap ada akarnya juga, tapi tidak cukup kuat. Nggak mampu menahan panas teriknya matahari karena panas dari atas, panas juga dari bawah. Akar tidak cukup untuk kuat sehingga dia tidak kuat, tidak mampu. Nah, orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan yaitu tadi cenderung mempersalahkan keadaan. Inilah kurang, yang di sanalah kurang, ini bukan bagian saya, mestinya ini bukan tanggung jawab saya. Tetapi orang yang dewasa pasti cakap mengatasi masalah kehidupan. Tanpa harus mempersalahkan yang lain, blame yang lain. Melakukan alasan-alasan untuk membela diri. Tetapi orang yang dewasa
di dalam hidup, termasuk dewasa di dalam Tuhan, adalah orang yang tahu bahwa persoalan itu selalu akan ada solusinya. Nah, berapa banyak orang meninggalkan pelayanan karena merasa, nah, saya salah ditempatkan di situ, itu bukan main job saya, sebetulnya itu bukan karunia saya, timingnya belum, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan, dia pasti mampu mengatasi masalah kehidupan. Tentu saja dia perlu mengandalkan Tuhan. Yang lain adalah orang yang dewasa itu adalah orang yang lulus. Seperti orang sekolahan. Ya. Jadi kalau orang udah sekolah, setiap tahapan dia mestinya naik kelas. Nah, lulus atas ujian-ujian di dalam kehidupan. Nah, ujian ini kan banyak, kita bisa diuji oleh keberhasilan juga. Kita bisa diuji oleh penyakit, kita bisa diuji oleh situasi, bisa diuji oleh apapun. Nah, Yakobus memberikan nasihat yang sangat baik. Dia katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini kata yang sangat manis sekali. Menjadi sebuah kebahagiaan apabila jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalau kita baca nanti ayat-ayat selanjutnya, jangan katakan bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Tapi pencobaan itu datang dari keinginan. Keinginan yang tidak dikendalikan itu akan menghasilkan dosa. Dan dosa yang tidak diselesaikan pasti menghasilkan maut. Jadi berbagai-bagai pencobaan, ujian-ujian itu dikatakan akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan keberhasilan. Jadi selesai di dalam ujian-ujian. Outputnya adalah apa? Buah yang matang. Nah, kata-kata supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Kata-kata ini penting bagi kita sebab tujuan dari kekristenan kita, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi finalitas daripada hidup kita adalah kesempurnaan di dalam Kristus. Orang yang dewasa di dalam Kristus dikatakan sempurna. Nah, pasti menuju kepada kesempurnaan dia menghasilkan buah. Kalau buahnya tidak ada, nah itu repot punya. Jadi bertumbuh terus di dalam kedewasaan, maka kita akan melewati ujian. Satu ujian selesai akan datang ujian berikutnya. Selesai lagi akan datang ujian berikutnya. Selesai dan begitulah terus. Siklus kehidupan kita menghadapi ujian-ujian. Nah, tetapi orang dewasa itu lulus atas ujian. Jangan sampai dikatakan gagal ujian. Kalau gagal ujian berarti perlu ujian berikutnya. Sampai apa? Sampai lulus. Lulus di dalam ujian-ujian itu yang menyebabkan kita makin matang, makin dewasa. Dan Alkitab mengatakan makin sempurna. Nah, jadi kalau kita disempurnakan oleh Kristus. Nah, ini kan berarti adalah tujuan jangka panjang kita. Yang keenam. Orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan adalah pasti menghasilkan buah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takarannya. Lalu berbuah itu sesuai dengan musim yang ada. Berbuah pada waktunya. Di dalam Mazmur itu jelas sekali dikatakan orang yang benar itu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Menghasilkan buah pada musimnya. Nah, ibu bapak sekalian, artinya kita harus menghasilkan sesuatu. Ada produk yang kita hasilkan. Kalau pabrik aja
ada produk yang dihasilkan, nanti produk itu bisa dipromosi, bisa dijual dan seterusnya. Di dalam Alkitab ada beberapa hal yang dikatakan oleh Tuhan tentang berbuah ini. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, aku yang memanggil kamu, bukan dunia memanggil kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi kalau sudah waktunya kita menghasilkan buah, mestinya berbuah. Tetapi ada banyak yang stuck begitu. Tidak menghasilkan apa-apa. Udah lama mengiring Tuhan, udah lama pelayanan, nggak ada hasilnya. Tadi saya kemukakan ada beberapa faktor penghalang di mana kita sulit untuk menghasilkan sesuatu. Nah, tetapi kalau orang yang dewasa itu sudah timingnya berbuah, dia pasti menghasilkan buah. Jadi siklus alamnya itu kita tetap jalani, tetapi ketika masanya sudah berbuah ya harus menghasilkan buah. Nah, kesuksesan dan keberhasilan itu sangat ditunjukkan dari proses kedewasaan itu. Maka apa yang diperbuatnya itu berhasil. Nah, ini bagus sekali ya. Alkitab mengatakan ada beberapa buah, saya kasih contoh saja karena Alkitab ternyata mengatakan buah itu panjang sekali dan banyak sekali. Kita tentu saja tahu tentang buah pertobatan. Kenapa kita setiap waktu juga perlu bertobat? Setiap orang percaya harus bertobat. Oh, dulu saya sudah bertobat ketika pertama kali mengenal dengan Kristus. Iya. Tetapi kita menghasilkan buah pertobatan apa enggak? Menghasilkan buah untuk kerajaan Allah apa enggak? Nah, Ibu Bapak sebentar lagi kita akan kembali merayakan Pentakosta ya. Nah, kita besok akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Lalu yang penting juga bagi kita itu adalah produksinya apa? Menghasilkan buah roh. Orang yang dewasa di dalam Kristus pasti menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sampai kepada penguasaan diri. Kalau dikatakan, oh saya masih belum semua. Oh itu berarti kita sedang ada di dalam proses untuk menjadi matang, menjadi dewasa. Menghasilkan apa? Buah kebenaran. Dan ada banyak buah-buah yang lain yang kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi bertumbuh di dalam kedewasaan itu pasti menghasilkan buah. Banyak betul buah. Artinya ketika kita menjadi matang di dalam Tuhan, maka produk kita adalah buah-buah ini yang akan kelihatan di dalam kehidupan kita secara individu, kehidupan kita di rumah, dan kehidupan pelayanan kita. Masih menampilkan buah pertobatan enggak? Atau mungkin karena kita katakan, oh saya sudah berhasil, saya sudah mengembangkan pos PI, atau saya sudah mengembangkan cabang, saya sudah merintis banyak gereja. Tapi buah pertobatan itu masih kita nikmati apa enggak? Masih dihidupi apa enggak? Yang kita lakukan ini bagiku atau bagi kerajaan Allah. Nah, buah roh itu masih tampil enggak di dalam kehidupan kita, atau kita mengatakan, oh saya sedang jenuh, saya sudah mulai bosan dan seterusnya, sampai kita lupa bahwa kita harus berproduksi, menghasilkan buah-buah itu. Nah, yang terakhir yang saya sharing dengan kita adalah menjaga hidup di dalam persekutuan kasih. Kasih itu adalah kata kunci di dalam kekristenan tentu saja. Nah, bagaimana kita mau mengatakan saya bertumbuh di dalam kedewasaan? Karakter yang kita akan perlihatkan itu adalah kasih. Ketika kita mempercakapkan kasih, tentu saja kita akan mempercakapkan hal yang sangat besar. Tetapi ada bagusnya kita melihat apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi kalau kita mau katakan saya bertumbuh di dalam kedewasaan, maka yang mengikat keseluruhannya itu adalah kasih. Iman, pengharapan, kasih. Dan Alkitab yang mengatakan bahwa yang terbesar itu adalah kasih. Karena kasih itu kekal adanya. Kasih itu tidak cemburu, tidak tawar hati, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Tetapi adalah kerelaan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Jadi apapun yang kita hasilkan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, mesti ada di dalam bingkai kasih. Kita melayani karena mengasihi Tuhan. Tentu saja mengasihi sesama. Kita melakukan aktivitas karena kasih. Kita bekerja karena kasih. Kita berbisnis karena kasih. Maka Paulus katakan kenakan kasih sebagai pengikat. Disinilah sikap individualitas kita dikekang. Karena apa? Pengikat yang mempersatukan. Ketika kita berhasil, berarti orang-orang yang ada di sekitar kita pun berhasil. Kalau kita berhasil sendiri, menonjol sendiri, orang-orang yang di dekat kita tidak merasakannya, itu ada something wrong. Tetapi dikatakan mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Artinya kita hidup dengan orang lain. Kita hidup dengan tim kita hidup bersama dengan keluarga kita, bersama dengan kita di warga gereja. Dan ini mempersatukan. Nah, sekali lagi kata-kata yang digunakan oleh Alkitab adalah menyempurnakan. Jadi kalau tujuan akhir hidup kita adalah kesempurnaan, maka kasih di dalam kasihlah kita disempurnakan. Tentu saja kasih Kristus menjadi role model yang dia berikan kepada kita. Kasih yang diperlihatkannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat rela memberikan nyawanya. Dan ibu bapak kita memberikan hidup kita kepada Tuhan karena Kristus menjadi role model. Jadi di dalam sifat kekanak-kanakan kita itu akan terbungkus oleh kasih. Di mana kita menjadi unity dan kita terus-menerus disempurnakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Nah itu Bapak Ibu yang saya bisa share di kita malam ini. Barangkali nanti kita akan diskusi. Tuhan berkati. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu atas paparan Ibu pada malam hari ini. Dan sudah masuk ini ada banyak juga nih pertanyaannya. Mungkin seperti biasa dua-dua dulu ya Ibu ya, supaya saya sih bisa copy paste mungkin tapi mungkin sebentar di chat room supaya Ibu bisa membacanya. Tapi sementara saya bacakan dulu dari yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Di sini masuk pertanyaan Ibu, bagaimana cara kita mengusir hama-hama yang tadi seperti Ibu sebutkan ya, ada hama-hama yang mengganggu pertumbuhan rohani kita itu. Dan karena sebagai makhluk sosial, bukankah kita tidak bisa menghindari pergaulan dengan sesama manusia gitu. Jadi kita sulit sepertinya Ibu ya, bagaimana tuh dengan hama-hama yang harus kita hadapi di tengah-tengah pergaulan kita. Lalu yang kedua, apa saja tips-tips praktis yang bisa untuk kita bisa mengenal Kristus secara baik dan benar di dunia yang semakin jahat ini. Mungkin itu dulu Ibu. Dulu Ibu, di-unmute dulu Ibu. Di-unmute dulu Ibu Gernaida belum baik. Ya? Baik, Bapak dengan Ibu kita tidak munafik mengatakan bahwa kita hidup di dalam dunia yang lama-kelamaan menuju kepada kebinasaan. Ketika kita contohnya, dunia yang ada pada kita kan dunia yang penuh dengan hoax. Bisa saja kita tidak sengaja lewat WA kita forward berita yang belum tentu kita cek dengan sebaik-baiknya. Nah, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan korupsi, penuh dengan selfish, penuh dengan banyak hal-hal yang tadi yang ditampilkan oleh sikap kekanak-kanakan. Terus gimana kita bisa mengusir hama yang ada di sekitar kita ini? Nah, apa namanya? Nasihatnya Amsal dikatakan dengan apakah seorang anak muda dapat mempertahankan hidupnya di dalam kesucian selain oleh firman. Nah, mengerti firman, kalau saya boleh katakan, oh tuh kan bahasa itu terlalu lebay gitu. Apa-apa firman, apa-apa firman. Tetapi paling tidak filter yang kita bisa gunakan adalah pengenalan kita akan firman.
Mengenal firman berarti kita bisa memilih seperti di dalam Roma pasal 12. Jangan serupa dengan dunia ini. Nah, jadi serupa di situ adalah dengan habit dunia. Dan supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Tuhan dengan tidak. Jadi pergaulan dengan firman membuat kita cerdas untuk kenali dulu itu tadi hama. Hama yang sangat banyak ini. Yang bisa saja nempel dekat dengan kita atau lama-lama jadi menguasai kita. Seperti jamur jadi nempel dan sulit untuk dibersihkan. Jadi pengenalan firman itu kan koreksi diri kita dan koreksi lingkungan sebetulnya. Ketika kita bergaul dengan firman. Jadi seperti tadi Amsal mengatakan dengan apa seorang muda dapat mempertahankan hidupnya bersih selain dari firman-Mu. Nah yang kedua, memang kita perlu waspada mengenali dunia pergaulan kita itu di mana. Apakah gereja menjadi steril? Belum tentu juga gereja menjadi steril. Karena ada juga mungkin gosip juga masih ada. Sedikit-sedikit jealousy juga ada. Nah kita perlu cerdas mengenali apa yang terjadi di sekitar kita. Supaya kita bisa, oh ini apa namanya, paling tidak saya mulai mengenal karakternya, apa namanya cara bicaranya, dan kadang-kadang berita yang disampaikan itu kurang tepat misalnya. Jadi mengenali pergaulan kita, mengenali dunia di mana kita berada. Nah memang saya harus katakan bahwa firman yang mengoreksi kita dan sejauh mana kita bergantung penuh dengan Roh Tuhan. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Roh itu menginsafkan kita akan dosa, akan dunia, akan penghakiman. Jadi ada perlu kecerdasan spiritual sehingga kita bisa mengenali hama yang dekat dengan kita dan kita bisa membuat benteng-benteng terhadap hama itu. Kalau saya katakan membasmi hama itu tujuan yang sangat besar sekali. Nah tetapi mulai mengidentifikasi dan mulai mengenalinya. Ya toh, karena hama ini kan urusannya dengan apa? Hati, pikiran, perasaan-perasaan kita, emosi kita, bahkan emosi kita pun bisa sangat manipulatif. Jadi hama-hama ini memang perlu kita lihat. Kita tidak mungkin hidup kayak model Tarsan, betul, karena kita adalah makhluk sosial. Tetapi kita diberikan kecakapan dan kemampuan oleh Roh Tuhan supaya kita bisa mengidentifikasi dan bisa menghindarinya. Kalau saya katakan membasminya, itu perlu proses yang panjang. Nah yang kedua, apa tipsnya kita bisa mengenal Kristus dengan sempurna? Satu, pergaulan. Pergaulan kita, pengenalan akan Tuhan itu adalah sejauh mana kita bergaul dengan Tuhan. Di dalam apa misalnya? Bergaulnya lewat apa? Kalau saya boleh katakan lewat doa itu gampang ya kita pahami. Tetapi gaya hidup berdoa itu tidak mudah juga. Jadi kalau saya mau mengenal seseorang berarti kan saya mesti tahu dong siapa dia, tinggalnya di mana, kesukaannya apa dan seterusnya. Demikian juga lah kita dengan Kristus. Siapa itu Kristus? Kalau saya tidak bercakap-cakap dengan dia, tidak mengerti isi hatinya. Bagaimana saya tahu isi hatinya? Lewat kebenaran firman Allah. Jadi baca firman, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Yes. Kadang-kadang banyak naskah-naskah bagian di dalam Alkitab itu sulit kita pahami, tetapi yang saya percaya Roh Kudus yang akan menyingkapkannya kepada kita. Yang ketiga menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah mentor rohani. Salah memilih mentor itu bisa fatal akibatnya. Jadi pengenalan akan Kristus seperti Paulus mementor Timotius, bapak rohaninya. Makanya dia katakan, aku sangat terkenang akan engkau atas penumpangan tangan atasmu. Aku juga kenal dengan nenekmu, dengan ibumu. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Kristus juga kita perlu mentor yang dewasa. Mentor yang matang. Maka
perlu seperti apa yang kita lakukan malam hari ini, belajar bersama, diskusi bersama, sharing bersama, dan kita bertumbuh di dalam komunitas. Jadi pengenalan akan Kristus pun menurut saya kita akan belajar terus menerus saban hari di dalam kehidupan ini. Nah, itu beberapa catatan yang saya bisa kasih Ibu Vina. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan yang sudah saya ketik di chat room, cuman agak sedikit itu tadi terlanjur ke klik. Nah, di situ dikatakan seperti di Efesus 4, kalau Ibu bisa lihat di chat room, dalam pembangunan tubuh Kristus atau dalam pekerjaan pelayanan kita harus mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini bertumbuh sampai seperti kepenuhan Kristus, supaya kita bisa berbuah dan terhindar dari berbagai kesesatan. Bisakah Ibu jelaskan tentang ayat ini? Lalu yang satunya lagi, bisakah seseorang bertumbuh dan berbuah dengan memisahkan diri dari tubuh Kristus? Jadi kan sekarang banyak Bu nggak mau ikut gereja, hanya dari rumah saja, jadi dari jemaat lokal misalnya tidak mau komitmen juga, tidak mau bergabung dalam komunitas yang ada dan lain-lain. Gitu Ibu, sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya diingatkan dengan Efesus pasal yang keempat, betul. Jadi Paulus mengingatkan tentang kedewasaan Kristus itu apa sih? Jadi kalau kita lihat di dalam Efesus 4 itu adalah ini hampir sama dengan Galatia pasal 5 itu. Jadi menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, kesabaran, damai, sejahtera, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di dalam Efesus pasal yang keempat yang dikatakan kedewasaan secara rohani itu adalah menghasilkan buah roh, hampir sama. Tetapi yang kedua, tadi saya sudah katakan dari Kolose itu kasih yang menjadi pengikat, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Di dalam Efesus pasal 4 itu jelas sekali Paulus mengingatkan tentang kesatuan. Bapa satu, Kristus satu, Roh satu, maka kita menjadi satu. Karena yang paling sulit itu adalah unity. Di dalam Yohanes pasal pasal 17:21, Yesus pun sampai berdoa supaya dikatakan Bapa, biarlah kiranya mereka menjadi satu, sama seperti aku dengan engkau adalah satu. Mengapa kesatuan ini menjadi sebuah tantangan besar? Tadi saya sudah katakan, semua sifat kekanak-kanakan itu adalah musuh daripada unity. Ya, tak? Ketika kita blame orang lain, kita sedang merusak sendi-sendi daripada kesatuan. Ketika kita melakukan bullying, kita lagi saya selalu mengatakan merusak citra diri dari seorang manusia. Jadi sifat kekanak-kanakan itu adalah musuh daripada kesatuan. Tetapi di dalam Efesus pasal yang keempat itu supaya seluruh bangunan tubuh Kristus itu menjadi satu. Jadi artinya apa? Yang mau dikatakan di sini ketika Kristus adalah pusat dari seluruh kehidupan, maka semua anggota kita sekalian, gereja Tuhan, dengan masing-masing karunia dan talenta itu membangun tubuh Kristus. Tadi kalau saya katakan buah kerajaan, membangun untuk kerajaan Allah. Sebab Paulus juga mengatakan di sini kan ada karunia yang bermacam-macam dan ada panggilan bermacam-macam. Ada yang menjadi rasul, guru, penginjil, ada yang menjadi nabi dan semuanya itu menjadi satu di dalam Kristus. Jadi kedewasaan di sini adalah bangunan yang rapi tersusun di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi ini tidak ada klik-klik, aku partai sini, blok sini, sama sekali tidak. Apapun karunia, apapun talenta, apapun jabatan dari orang percaya, semuanya kepalanya hanya satu saja. Bosnya satu, pimpinannya satu.
yaitu Kristus sendiri. Jadi kita semua adalah masing-masing anggota tubuhnya. Ada yang bertindak dan berfungsi seperti mata, tangan, lidah, mulut, barangkali jantung. Semua anggota-anggota itu adalah sama. Fungsinya masing-masing beda. Karunia kita berbeda-beda. Tetapi semuanya itu harus menjadi satu bangunan yang namanya tubuh Kristus. Nah itu sekaligus menjawab. Bisa nggak seseorang bertumbuh berbuah memisahkan dari tubuh Kristus? Saya katakan tidak. Sebab nasihatnya firman Allah di dalam kitab Ibrani. Janganlah ada orang di antara kamu yang menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Salah satu hakikat gereja namanya itu koinonia, persekutuan. Ya, selain nanti ada marturnya, ada penggembalaan, ada pengajaran. Jadi gereja yang namanya gereja itu adalah koinonia, persekutuan. Entah itu persekutuan kecil, persekutuan besar dan seterusnya. Tetapi saya mau mengatakan pertumbuhan yang benar itu adalah tertanam di gereja lokal. Kenapa? Karena tadi kita punya mentor, punya pemimpin rohani, punya teman-teman, ada teman sejawat, ada yang bersama-sama dengan kita. Jadi bisa nggak orang bertumbuh di luar? Itu sama seperti ranting yang terpisah dari pokok anggur yang benar, nah itu tidak akan bertumbuh. Nah, hati-hati juga kita salah satu hama yang ada pada, saya berbicara pada konteks gereja ya, kecenderungan untuk mempertahankan diri kalau enggak saya misah. Nah, misah itu ada baiknya, ada juga bahayanya. Nah, seperti misalnya spora gitu ya, nempel, nanti dia keluar lagi membentuk community lagi. Kalau pertumbuhannya baik ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kadang-kadang pertumbuhan ini kan dimulai dengan luka begitu, kesakitan. Kalau dia bisa healing, nah sekarang dunia kita dunia dikit-dikit mau perlu rekreasi, mau healing. Nah, bahasa anak muda sekarang itu dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Nah, kita mau bertanya, apakah Anda betul-betul sakit? Banyak PR dikit, mahasiswa bilang, Bu, aku perlu healing. Lebay dah lo. Saya dikit mau healing, apalagi hamba Tuhan aku lagi healing ya. Loh, healing itu orang kalau terikat di dalam Kristus kan akan mengalami kesembuhan. Orang yang terikat dengan roh akan mengalami kesembuhan. Jadi komitmen kita di dalam koinonia itu penting. Barangkali pandemi ini mengajar kita untuk kebersamaan tetapi sekaligus juga selfish. Sesungguhnya kita udah bisa melakukan misalnya fellowship atau apa, tapi kita bisa gunakan 1001 alasan untuk tidak fellowship. Inilah jaringan, nggak ada macam-macam hal. Nah, itu sebabnya komunitas yang namanya juga community harus ada di dalam komunitas, barulah dia bertumbuh, barulah dia menghasilkan. Kan kalau seseorang itu bertumbuh, bibit aja bertumbuh kan harus ada mediumnya, ada tanahnya, ada musimnya, ada bibitnya, ada semua itu akan berpengaruh dengan masing-masing perannya bagi pertumbuhan dari seseorang. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita harus ada di dalam komunitas, saling memperkuat, saling mendoakan, saling mendukung, saling menegur. Kadang-kadang teguran itu juga baik. Mengapa? Nah, ada ungkapan kita mengatakan, ya besi menajamkan besi. Manusia yang mesti menajamkan manusia. Jadi jangan sampai tinggalkan persekutuan. Nah itu barangkali untuk pertanyaan nomor 4, Bu. Bagaimana mengintegrasikan hidup kali ya, barangkali ya. Oke. Nah ini mengintegrasikan hidup dengan Kristus barangkali ya. Bisa nggak dengan teknologi modern, itu ingat nyanyian kuno itu.
buah semangka berdaun sirih. Nah, itu barangkali sebuah apa namanya ya, pameo atau kritik sosial. Mestinya orang yang ditanam di dalam Kristus, kalau Paulus katakan hendaklah engkau mengakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam Kristus. Jadi kita bisa menghasilkan buah itu adalah sejauh mana kita melekat pada Kristus. Nah, kalau dikatakan bagaimana ini kalau yang di sini kan dikatakan berkepribadian ganda. Bisa nggak kita memilah secara secara jelas, oh ini pribadi secara rohani dengan pribadi fisik itu berbeda. Rasanya itu saya nggak tahu apakah di dalam teori psikologi begitu ya. Tetapi di dalam Tuhan itu bisa apa enggak ya? Nah, bagaimana aku bisa menjauhi rohmu? Aku pergi ke gunung tinggi engkau ada, ke tubir laut pun engkau ada. Artinya apa? Tidak ada bagian yang tersembunyi di dalam Tuhan. Kecuali kita tetap memelihara kemunafikan. Apa yang bisa kita perlihatkan di dalam hidup? Pasti Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh di dalam, terintegrasi di dalam hidup di dalam Kristus, itu akan muncul. Kalau kita, benih yang kita peroleh kan adalah benih ilahi, karena kita adalah anak-anak Allah. Roh yang kita punya itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita ada, benih yang kita punya adalah benih ilahi, maka yang muncul itu adalah karakter ilahi. Bagaimana kita tahu karakter ilahi itu? Yaitu tadi di dalam buah roh itu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri. Jadi tidak mungkin kita katakan saya adalah orang yang sudah menerima Kristus tapi tidak menghasilkan buah itu. Nah, itu kan mustahil. Saya adalah orang yang percaya dengan Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus, tapi kita tidak menghasilkan buah roh itu. Nah, barangkali begini, saya sudah sabar tapi masih sedikit. It doesn't matter. Tetapi kita sedang dilatih bagaimana bertumbuh di dalam kesabaran. Ketika itu menjadi karakter itu kan perlu proses. Oh, saya masih sudah mulai gemar memberi misalnya. Tapi memberinya masih sedikit. Ya enggak masalah. Tapi lama-lama kan memberi itu menjadi gaya hidup. Kalau tadinya pelitnya setengah mati, nah sekarang memberi menjadi gaya hidup. Nah, ya itu yang kelihatan bagaimana kita mengintegrasikan hidup di dalam Kristus dengan kehidupan sehari-hari, mestinya pasti akan ada sinkron. Nah, yang kita harapkan adalah dia akan menjadi konsisten. Nah, itu nanti akan menjadi karakter, karena karakter itu sesuatu yang dibentuk. Tidak mungkin tiba-tiba akan muncul, tidak mungkin. Jadi sedikit demi sedikit. Semua proses pendewasaan itu tidak terjadi dalam seperti magic begitu, tidak mungkin. Tetapi sedikit demi sedikit, dan di dalam proses dewasa itu, nah kan kalau di dalam teori psikologi aja kan ada anak-anak dibagi lagi, kelompoknya remaja dibagi remaja awal, remaja akhir, pemuda awal, pemuda akhir. Demikian juga dengan kedewasaan. Jadi ada tahap atau proses pertumbuhannya. Nah, itu yang saya bisa jawab, Ibu. Mungkin kurang jelas. Nanti kita diskusi lagi. Barangkali pertanyaannya diperjelas begitu. Ya. Oke, baik Ibu. Ini sudah saya ketik juga pertanyaan berikutnya. Jadi saya boleh bacakan Ibu. Pertumbuhan rohani menuju kedewasaan dalam Kristus merupakan sebuah keniscayaan. Jika ada orang percaya tidak mengalami pertumbuhan, bagaimana dampak hidupnya pada kekekalan? Lalu berikutnya, satu penghalang adalah bibit yang tidak unggul, karena bibitnya berasal dari iblis. Dalam era sekarang ini, bisakah iblis memakai pengkhotbah untuk menabur benih yang tidak unggul tersebut? Jika ya, bagaimana solusinya agar kita terhindar dari hal tersebut? Oke. Ya, itu saya sudah ketik, Ibu. Ya. Kurang jelas. Pertanyaannya seram juga ya. Oke. Gini, jadi pertumbuhan itu keniscayaan. Itu
Hukum alam pun mengatakan demikian. Jadi kalau ada seseorang yang dikatakan percaya tapi tidak mengalami pertumbuhan, barangkali pertumbuhannya ada juga cuman stagnan. Kita boleh sangat bangga dengan barangkali ada karya di dalam dunia pertamanan itu adalah bonsai. Ya, jadi tumbuhannya itu bisa dibonsai tetapi dia punya nilai jual yang sangat tinggi. Jadi itu adalah pertumbuhan yang sengaja dibatasi tetapi untuk tujuan tertentu, motif tertentu. Sayangnya kalau pertumbuhan rohani kita dibonsai, buahnya nggak banyak. Kan itu kan persoalannya. Jadi dibonsai, dan Alkitab tidak mau mengatakan kita dibonsai. Jadi di dalam dunia pertamanan tapi kan tujuannya tertentu ya. Karena yang mau dilihat itu karya tertentu di dalam tumbuhan itu yang menghasilkan nilai tertentu. Nah tetapi Alkitab memberikan kepada kita harus berbuah. Barangkali yang terjadi adalah proses pendewasaannya itu agak stagnan. Stagnan kenapa? Tadi saya sudah katakan ada banyak sekali faktor. Nah kalau demikian dia nggak berbuah banyak tuh gimana ini untuk kekekalan? Nah ini susah juga ya. Karena yang ukur kekekalan itu bukan saya, bukan kita. Yang ukurnya itu adalah Tuhan. Nah tetapi ada perumpamaan yang analogi yang sangat bagus yang digunakan oleh Paulus. Semua orang punya landasan iman yang sama. Jadi pondasinya itu satu, Kristus. Masing-masing orang boleh membangun di atasnya. Entah membangun di atas batu permata, batu, kayu, rumput, jerami, dan seterusnya. Yang dikatakan oleh Alkitab ada orang yang dibangun seperti di atas jerami tiba-tiba terbakar tapi sedikit diselamatkan gitu. Nah, di sisanya. Nah, apakah ini mempercakapkan tentang iman orang percaya? Iya. Nah, demikian juga dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu stunting ya. Stunting atau stunting yang pertumbuhannya itu tidak, bayi-bayi yang kurang gizi gitu kan. Ya kan berbahaya sekali. Nah, apakah dia tetap dikatakan bertumbuh tapi abnormal. Bertumbuh tetapi sedikit. Bagaimana memanusiakan manusia model begini? Artinya kurang produktif. Nah, kehidupan kekekalan itu Tuhan yang punya. Kita tidak punya otoritas mengatakan Anda masuk di dalam kekekalan atau tidak. Tapi tadi saya tampilkan beberapa buah. Jadi yang dipersembahkan dengan nanti bagi kekekalan, semua kita akan bawa mahkota. Mahkota A, mahkota B, semua akan ditaruh di kakinya Tuhan. Ya kan? Jadi mahkota kebenaran, mahkota ini akan dibawa di kakinya Tuhan. Barangkali kaitannya ke arah sana mungkin ini agak jauh karena dihubungkan dengan kekekalan. Nah, apa yang kita mau persembahkan bagi kekekalan kalau demikian? Apa yang kita mau bawa? Keselamatan itu adalah di dalam Kristus. Nah, itu hak prerogatifnya Tuhan. Taruhlah dia diselamatkan. Apa yang kita mau persembahkan? Lalu kita nanti memperoleh mahkota apa? Nah, jadi ini urusan bagian pertanyaan dampaknya bagi hidup kekekalan. Nah, itu saya tidak berani mencampuri, tetapi setiap kita dipanggil untuk membawa memperoleh mahkota dan mahkota akan kita serahkan kepada Kristus. Jadi lebih kepada apresiasi apa yang kita akan peroleh. Nah, begitu karena ini kan orang percaya masalahnya. Tadi dikatakan orang percaya tapi enggak mau bertumbuh. Nah, menurut saya sangat rugi ya. Nggak mau bertumbuh soalnya fasilitasnya diberikan kok, kesempatannya diberikan, tapi kalau sengaja tidak mau bertumbuh, itu dan tidak mau berbuah itu sayang sekali, gitu ya. Jadi kurang lebih begitu Ibu. Nah tadi pertanyaan yang kedua itu, bisa nggak seseorang
menaburkan benih daripada lalang seperti tadi. Saya katakan bisa ya, bisa tidak. Mengapa? Sejarah gereja membuktikan bahwa pengajaran sesat itu muncul juga di dalam apa? Di dalam gereja. Ketika ada pengajaran yang baik, maka iblis akan berusaha seperti tadi menanamkan pengajaran yang keliru. Berapa banyak orang yang tersesat di dalam namanya komunitasnya komunitas Kristen, tetapi mereka tersesat oleh karena pengajarannya itu sesat. Nah, ini kita perlu hati-hati. Karena di dalam sejarah gereja dibuktikan banyak orang yang menjadi tidak bertumbuh imannya. Contohnya di dalam sejarah gereja ada Montanus yang mengajarkan Tuhan akan segera datang, Tuhan akan segera datang. Lalu orang tidak menjadi produktif, menjadi malas dan seterusnya. Nah, akhirnya sekelompok orang percaya hidupnya menjadi tidak memberikan sumbangsi yang positif bagi orang lain. Nah, kalau ini adalah pengkhotbah maka kita mesti ekstra hati-hati. Karena ini sudah dibuktikan di dalam sejarah gereja. Jadi bersamaan dengan khotbah-khotbahnya si jahat menanamkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Maka banyak sekali bidat-bidat yang kala itu di dalam sejarah gereja dikutuk oleh gereja. Contohnya Yesus bukan Tuhan. Dan komunitas ini masih ada di tengah-tengah kita banyak Bapak Ibu. Nah sehingga kadang-kadang ini kan membuat orang menjadi ragu. Nah, Yesus Tuhan apa enggak ya? Oh kan dia buktinya manusia ini. Jadi ada orang-orang tertentu di dalam sejarah gereja menanamkan pemahaman itu. Jadi bisa muncul doktrin-doktrin yang tidak baik, artinya tidak selaras dengan kebenaran firman Allah. Itu contoh yang paling sederhana. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi? Maka kita mesti tahu Alkitab yang kita baca itu. Kita memahami Alkitab yang kita punya. Kadang-kadang pengajaran sesat ini kan seperti serigala berbulu domba. Pertamanya mengajarkan hal-hal yang sangat baik. Nah, lama-lama pengajarannya menjadi keliru. Contoh yang ada pada kita misalnya hyper grace, ultra hyper grace. Jadi itu kan mengecilkan korban Kristus. Mengecilkan salib Kristus itu. Karena kita lakukan apapun yang salah, enggak apa-apa, toh juga akan diampuni. Secara etika dan secara moral kita menjadi kurang bertanggung jawab. Itu contohnya. Kelihatannya pertamanya kan diampuni Tuhan. Yes, betul. Nah, tetapi kita harus menghargai bahwa salib itu adalah pengorbanan. Jadi salib itu bukan murahan begitu. Jadi bukan berarti kita seenaknya mentang-mentang Kristus sudah mati bagi kita maka kita boleh bebas melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus, jangan sampai kemerdekaan yang kita punya itu menjadi alat bagi kita bebas melakukan segala sesuatu menurut ukuran kita. Nah, jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi banyak hal yang bisa merusak ya pengiringan kita kepada Tuhan. Teknologi bisa juga menjadi alat ya. Sekarang orang bisa menjadi sangat sulit ya. Mana sih ini pengajaran yang benar? Nah, sering saya katakan belajarlah di dalam komunitas yang rapi ya. Sebab banyak orang belajar dari YouTube. Nah, belum tentu segala sesuatu yang ada di dalam sana itu semua benar seperti ajaran kita. Bukan berarti kita tidak bisa belajar dari sana, tetapi apakah khotbah-khotbah ini selaras dengan doktrin yang kita pahami atau tidak. Jadi perlu hati-hati. Maka kalau dikatakan solusi ya bertumbuh di dalam komunitas yang rapi. Nah,
Karena disinilah kita bisa saling mengingat, hati-hati lo ya, ajaran ini bertentangan dengan kita. Misalnya ada pengingat ya, karena di dalam dunia maya segala sesuatu kita bisa akses dengan bebas. Nah, filternya itu bagaimana? Pengenalan kita akan firman. Pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita dengan Kristus. Kebergantungan kita dengan Roh Kudus. Maka kita akan menjadi sensitif. Di dalam pengajaran ini cocok nggak dengan Alkitab? Paling tidak. Gimana supaya kita terhindar? Bertanya. Bertanya kepada mentor. Ini ajaran ini benar apa enggak? Ya, ini saya dapat ini betul apa enggak. Nah, makanya kita perlu di dalam pertumbuhan itu adalah unity. Kita saling menopang, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kira-kira begitu Ibu Vina. Baik, terima kasih. Satu lagi Bu, sebetulnya masih ada lagi tapi waktu tidak mengizinkan, jadi mohon satu aja ini. Ditanyakan bagaimana menyikapi atau trik-trik untuk menghadapi pribadi-pribadi seperti yang dipertanyakan di nomor 4. Yang tadi Ibu yang tidak mau komitmen, tidak mau ikut dalam komunitas gereja. Bagaimana menghadapi mereka? Terima kasih. Oke, yang pertama berarti kita kan perlu tahu kenapa ya dia jadi demikian. Tidak mau hidup di dalam komunitas, tidak mau bergaul dan seterusnya. Tapi kita bukan sok kepo, karena sok kepo kan pengen tahu urusan segala sesuatu jadi gosip nanti. Ya, paling tidak kita tahu kenapa ya dia memilih tidak gabung, tidak unity di dalam persekutuan, di dalam fellowship. Nah, kalau kita paling tidak tahu, maka yang kedua adalah, nah ini memang tugas kita, kitanya yang menjadi role model. Paling tidak mengatakan begini, wah kita di pembelajaran ini, wah kita senang loh, ada gini, oke kamu, nah yuk gabung join dengan kita. Saya dapat sesuatu begini, ayo kita sharing. Jadi kita yang menjadi model bagi dia bahwa tidak ada ruginya di dalam persekutuan, tidak ada ruginya di dalam koinonia, tidak ada ruginya di dalam Zoom bersama, tidak ada ruginya daripada Anda di sana. Itu yang mesti kita pertontonkan. Jadi keuntungan dari fellowship itu apa sih? Manfaatnya itu apa sih? Nah, yang ketiga itu adalah caring, peduli. Walaupun ini saudara kita misalnya, sampai indah saya mau di grup saya sendiri di dalam komunitas, saya nggak perlu ke gereja dan lainnya. Kepedulian itu akan memberikan atensi, perhatian, ya kita masih bagian dari, supaya kita menjadi bagian di dalam kehidupannya. Jadi dengan caring, maka dia akan merasa, saya menjadi bagian di dalam, entah di dalam doa, di dalam share hello, di dalam sharing, di dalam mungkin dari kepedulian kita di WhatsApp dan seterusnya. Kepedulian yang kecil-kecil supaya dia tetap merasa bahwa kita perlu dia dan dia memerlukan kita. Tentu saja yang paling dia perlukan itu adalah Tuhan sendiri. Sering komunitas terbentuk, yaitu tadi yang saya katakan dengan luka, ada kekecewaan, ada tawar hati dan seterusnya. Di dalam itulah tugas kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, kasih yang mengikat, menyempurnakan. Perlu rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini kan tidak harus selalu duduk karena berantem besar, kan tidak juga ya. Ya mungkin ada kliknya kecil saja, nah tetapi kita perlu rekonsiliasi. Dengan rekonsiliasi, ya persahabatan ini kan akan terjalin. Terus dengan demikian, kalau kita ada di dalam rekonsiliasi, ada di dalam komunikasi ya, maka kita akan lebih stronger, lebih kuat. Dan semoga mereka bagian yang dari sana itu menjadi bagian kita dan kita menjadi sama-sama lebih kuat lagi. Karena kita tetap harus pegang prinsip bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, kita bertanggung jawab bagi kedewasaan kita, tetapi kita pun adalah bagian dari orang lain di mana mereka juga bertumbuh menjadi dewasa di dalam
di dalam Kristus. Supaya tadi bangunan ya, susunan daripada tubuh Kristus itu menjadi rapi. Tersusun secara rapi dan di sanalah kita akan dilihat sebagai tubuh Kristus yang menghasilkan buah-buah sesuai dengan karunia dan talenta kita masing-masing. Kurang lebih begitu Ibu Vina. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih sekali untuk pembekalan malam hari ini. Kami semua sangat diberkati. Tuhan memberkati Ibu Gernaida. Saya serahkan kepada Pastor Heri. Ya, malam hari ini banyak belajar ya. Saya percaya apa yang dipaparkan oleh Pendeta Gernaida ya, sangat jelas, gamblang, applicable, dan salah satu hal yang menjawab fenomena pasca pandemi, di mana lebih banyak orang lebih in dengan online daripada onsite. Ya, jelas sekali kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Hanya di dalam komunitas kita akan bertumbuh. Itu perlu diingatkan. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana kita menghadapi orang yang sedang menikmati masa-masa online dan tidak lagi rindu untuk fellowshipping dalam onsite. Jelas tadi dikatakan, jadilah role model, caringnya, atensinya, sehingga kita tetap menjadi bagian dari mereka, dan ingatkan manfaat fellowship yang tidak bisa didapatkan melalui dunia maya. Ya, oke, terima kasih banyak Bu Gernaida yang sudah jadi berkat malam hari ini. Ya, Bapak Ibu nanti hari Kamis bisa menayang untuk yang ketinggalan atau ingin tidak sempat catat bisa ditayang ulang melalui YouTube. Ya, kita akan akhiri. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih malam hari ini kami belajar banyak sekali supaya bagaimana kami bertumbuh menjadi dewasa rohani dan siap dijemput sebagai mempelai-mempelaimu, mempelai kerajaan surga. Biarlah hari-hari ini kami terus makin hari makin sungguh-sungguh, makin menjadi pelaku firman, dan terus melakukan apa yang kami mampu lakukan untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Kami percaya apa yang kami dengar, seluruh kebenaran firman, dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak ada yang kembali sia-sia. Dan urapi setiap kami bukan hanya jadi orang yang ngerti firman, dengar firman, tapi orang yang ngerti firman, dengar firman, dan menjadi pelaku firman, sehingga kami mengalami kuasa firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kekasih Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dengan kebenaran firman-Nya dan siap menjadi berkat sepanjang 2 minggu ke depan, mari bersama katakan, amin. Amin.